Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jumpa kembali dengan program Kabar Petang yang kali ini bersama saya, Hamidin Syuhada, dengan judul kali ini mencetak pemuda cerdas dan bertakwa. Insya Allah nanti akan bersama narasumber yang luar biasa, Ustadz Lutfi Hidayat ya dari Baitul Quran Taklim Center. Pemirsa Kabar Petang, akhir-akhir ini Citayam Fashion Week memang sedang ramai dibicarakan. Bahkan banyak kalangan model papan atas, artis atau selebgram yang turut hadir mengikuti ajang fashion ini. Selain itu, Citayam Fashion Week juga mendapatkan berbagai pujian dari luar negeri. Awalnya Citayam Fashion Week hanyalah konten di media sosial TikTok yang menampilkan sosok remaja sedang nongkrong dengan teman-temannya di sekitar stasiun MRT Duku Atas, Jakarta. Melansir situs Antara, keberadaan Citayam Fashion Week menjadi sarana anak muda asal SCBD yang memiliki kepanjangan dari Sudirman, Citayam, Bogor, dan Depok untuk mengekspresikan kreativitas fashion mereka. Hal ini membuat beberapa daerah di Indonesia terinspirasi dengan ajang fashion ini. Alhasil, terdapat beberapa daerah lain yang turut menyelenggarakan Fashion Week. Lalu bagaimana potret remaja saat ini? Apakah Citayam Fashion Week sebagai bentuk kreativitas yang baik? Bagaimana cara membimbing para pemuda untuk membangun habit atau kebiasaan Islami? Maka untuk membahasnya kami sudah terhubung dengan Ustadz Lutfi Hidayat dari Baitul Quran Taklim Center. Baik, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Lutfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tampaknya sehat, segar bugar ini Ustadz Lutfi. Alhamdulillah. Ya. Oke. Ustadz Lutfi, ini kita sedang menghadapi fenomena yang dalam tanda kutip luar biasa ya. Nanti kita akan telusuri apakah luar biasanya ini luar biasa yang positif atau luar biasa yang sebaliknya, yang negatif ya. Di mana ada kita saksikan belakangan ya, pekan-pekan terakhir ini yang ramai di sosial media bahwa fenomena Citayam Fashion Week atau CFW ya, bahasa Inggrisnya CFW yang telah benar-benar berhasil menarik perhatian dan viral di masyarakat ya. Kita menyaksikan bersama-sama. Pelakunya adalah para remaja yang biasanya nongkrong atau sudah terbiasa nongkrong ya. Sebelum CFW ini viral, mereka memang sudah terbiasa nongkrong di sana, di salah satu kawasan bisnis di Jakarta. Nah, di mana kita saksikan ya bersama-sama di sosial media mereka melakukan peragaan busana di tempat umum seperti trotoar, bahkan di atas zebra cross ya. Meski memakai fasilitas umum dan mengganggu ketertiban, banyak ya ini ironinya, justru banyak yang menyebut aksi mereka sebagai bentuk kreativitas. Bagaimana ini Ustadz, dalam catatan Anda terkait dengan fenomena CFW dan yang kita saksikan ini sudah menular ya, seperti virus COVID-19 ini begitu cepat menular ke daerah lain. Silakan Ustadz disampaikan tanggapannya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan sallallahu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fenomena Citayam Fashion Week ya, yang ada, kalau kita catat beberapa hal. Yang pertama adalah sebelum kita membahas masalah ini, kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak kita, keturunan kita ya, dilindungi Allah dari virus-virus yang memang kian hari kian mengkhawatirkan remaja kita.
Allahumma ja'alna wa min dzurriyyatina ya minal mu'minina wassalihin wal faizin. Ya, jagalah mereka dari hal-hal yang kalau kita melihat sebelum remaja-remaja ini berkembang, dia langsung disirami, langsung dikooptasi dengan hal-hal yang dia tidak bisa memilih, belum bisa mampu untuk membedakan mana benar, mana salah. Di masa-masa secara psikologi mereka lagi mencari, namun mereka disuguhkan, diapresiasi oleh hal-hal yang sesungguhnya tidak begitu baik untuk masa depan remaja dan bangsa ini. Kita sangat menyayangkan bahwa fakta apresiasi ya yang banyak diberikan oleh beberapa bahkan dari luar negeri juga, yang seolah-olah ini merupakan sebuah fenomena yang pada akhirnya ya layak bagi mereka untuk menjadi viral. Nah, hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di zaman yang penuh dengan media sosial yang sangat gampang ya, seseorang menjadi terkenal ini memang bagaikan pisau ya, artinya dia memiliki potensi begitu. Apapun kontennya, apapun persoalannya. Namun pada kasus ini kita sangat menyayangkan fenomena-fenomena yang siapa saja secara jujur berpikir tentang bagaimana keadaan dan masa depan generasi muda kita, seharusnya hal-hal seperti ini tidak harus menjadi sesuatu yang viral pada akhirnya. Dan kita juga miris sesungguhnya, kita menyaksikan beberapa waktu yang lalu juga ada kreativitas remaja kalau tidak salah di Jogja yang mereka mau mencoba mengapresiasikan ngaji begitu ya, membaca Al-Quran di trotoar gitu, tentu dengan kaidah-kaidah yang tetap dibenarkan dalam pandangan Islam. Justru ini beberapa tahun yang lalu adalah mendapat apresiasi yang kurang baik ya. Jadi ini sebuah potret juga dari berbagai kondisi baik remaja kita maupun ya pihak-pihak yang bisa atau berpotensi untuk memviralkan masalah ini. Jadi hal-hal yang berpotensi baik justru tidak menjadi viral, kemudian hal-hal yang kadang-kadang tidak layak ya, bahkan kita melihat banyak yang ikut-ikutan ya, istilahnya penumpang gelap ya, yang pada akhirnya juga ikut-ikutan memanfaatkan hal ini. Memang kalau kita lihat catatan lain ya, ini juga banyak yang penumpang gelapnya sesungguhnya. Ya, fenomena ini kan sebenarnya sudah bisa kita lihat di beberapa sudut kota besar yang merupakan sebuah problem ya. Nah, tapi ketika problem ini kemudian dengan adanya media sosial, dengan adanya penumpang gelap begitu, ini jadi aji mumpung begitu ya. Ya, kita tahulah bahwa ada beberapa pihak-pihak yang secara politis tanda kutip ya, mereka pada akhirnya memanfaatkan viralnya ini sehingga mulai terangkat elektabilitasnya begitu ya. Kemudian tadi ya beberapa, kita jujurlah, artis-artis yang kurang kreatif begitu ya, itu mereka terus mencari momen-momen atau peluang-peluang untuk memviralkan mereka. Karena al-viral al-fulus ya. Jadi viral bagi mereka itu adalah fulus. Tidak mengenal bagaimana kaidah-kaidah moral, kaidah agama dan sebagainya. Nah, kemudian juga memang media ya. Media itu memang kadang-kadang juga ya ada istilah di media itu bad news, good news begitu ya. Berita yang buruk itu justru menjadi good. Nah, ini kan juga memprihatinkan kita. Oleh sebab itu dalam kesempatan kali ini ya, kita mencoba mengkritisi ya, kita tanda kutip juga menjadi penumpang ya, bahwa ketika ini mulai viral, kita pun menjelaskan dari aspek-aspek yang insya Allah bisa dipertanggungjawabkan dari sisi moral, dari sisi agama, dan dari sisi kemana mau dibawa remaja ini. Jadi yang paling penting ya, kita melihat dari catatan ini adalah bahwa miris saja begitu.
banyak kreativitas remaja kita yang positif itu justru kadang-kadang tidak di backup, tidak diviralkan, bahkan dicibir begitu. Remaja-remaja yang berprestasi itu kurang menjadi sorotan memang, karena seolah-olah persoalannya itu adalah hanya bertutup tumpu pada viral, dan viral itu di dalam kaidah media sosial itu jadi fulus, ya, jadi uang begitu. Inilah yang paling penting menjadi catatan kita tentang kita yang Fashion Week begitu. Apalagi ini kan seolah-olah ya sudah menjalar di beberapa daerah, dan saya menduga kuat memang ada pihak-pihak yang mencoba begitu ya, untuk memviralkan persoalan-persoalan yang sesungguhnya ini tidak baik untuk konten fashion itu sendiri. Ya, saya kemarin juga ada mendengar ya beberapa yang selama ini mereka ini fashion itu juga sebenarnya mereka merasa terganggu begitu, merasa ternodai lah begitu dengan keadaan-keadaan yang sesungguhnya fakta konten daripada tongkrongan anak muda tersebut sebenarnya sungguh sangat menggambarkan potret remaja dan bangsa ini. Malu sesungguhnya kita sebagai sebuah generasi dan bangsa memviralkan hal-hal yang sesungguhnya tidak menjadikan remaja itu positif. Itu saya kira. Ya, luar biasa. Jadi kita bisa menangkap ya, dari pandangan Ustaz tadi sebuah ironi ya, sebuah ironi mana ini terjadi pada generasi yang sedang ada pada fase transisi ya, dari sisi usia mereka dalam fase transisi dari anak-anak menjadi kalau dalam istilah fikih itu mulai balik gitu ya. Mereka beranjak kepada fase menjadi yang mulai bisa diberi beban taklif ya oleh kewajiban agama. Ya, artinya mereka sudah menghadapi sebuah resiko dosa dan pahala. Ya. Nah, pada masa-masa seperti ini itu kan memang krusial sebenarnya ya. Apakah remaja itu nanti akan mendapatkan jati diri yang positif dalam pandangan kita yang Islami atau sebaliknya ya. Karena juga kita mengetahui saat ini anak-anak ini, generasi muda kita ini sedang hidup dalam dunia yang warnanya warna buram ya. Warna buram. Kenapa dikatakan buram? Karena hari-hari ini mereka ini sangat rentan disusupi oleh pandangan-pandangan yang secara visual bisa membawa alam pikiran mereka pada idealitas semu ya. Yang kecenderungannya membawa mereka untuk menginginkan kesenangan semata atau yang kita sering sebut dengan hedonisme. Ya. Bagaimana dalam catatan Ustadz Lutfi ini potret remaja saat ini? Apakah memang kemudian mereka terjebak ya dalam pandangan-pandangan semu terkait dengan kemudian wujudnya ada sebuah hedonisme, atau memang masih ada celah positif lainnya yang kemudian seharusnya bisa dimasuki oleh para remaja ini dalam fase-fase usia transisi ini, Ustaz? Silakan. Baik. Kalau kita lihat memang ya, kita lihat ambil positifnya dulu bahwa saat ini memang di negeri ini ya dalam catatan bahwa 60 juta penduduk kita itu berada pada umur kurang lebih 15 sampai 24 tahun, dan ini adalah syabab ya dalam bahasa Arab, ini remaja gitu. Bahkan kita masih ingat ya ketika kemarin itu sebelum terjadinya pemilu itu pihak-pihak yang berkepentingan itu memang sangat membidik remaja, karena catatannya bahwa pada saat itu kurang lebih memang 80% itu berada dalam fase-fase remaja. Makanya banyak yang mereka membidik ya usia-usia seperti ini. Nah, namun ya kalau kita berbicara potret ya sekian 60 juta penduduk yang potensial tadi, mereka jatuh ya sungguh miris ya berada faktanya ini pada terjerat pada masalah kemiskinan, kemudian putus sekolah, akibat kriminalitas, narkoba, kemudian hidup hedonis tadi ya, hidup ingin enaknya saja ya.
Nah, misalnya beberapa catatan, ada 40% penduduk miskin pada tahun 2020 itu adalah remaja dan anak ya di bawah usia 18 tahun. 40% Ustaz ini. Nah, ini kan miris juga begitu. Kemudian selama pandemi ada pada tahun 2022 UNICEF menyebutkan ada 4,3 juta pelajar putus sekolah. Nah, ini juga catatan bagaimana potret remaja pada saat ini. Laporan Statistik Pendidikan Tinggi 2020 Dikti ya menunjukkan lebih dari 1 juta ya anak muda kita DO, drop out begitu dari bangku kuliah. Kemudian, nah itulah kondisi-kondisi yang satu sisi adalah potensi, namun pada faktanya juga mereka dalam posisi-posisi yang terpuruk. Remaja Indonesia juga banyak teracuni budaya hedonisme tadi, ya, memburu kesenangan fisik. Ya, sebenarnya saya sedikit banyak mengamati ya sebelum fenomena CFW ini adalah ada remaja putih abu-abu, begitu ya. Nah itu kan itu coba sebenarnya ini kan berbahayanya itu adalah bisa mengubah loh image dari masyarakat. Pokoknya yang namanya remaja putih abu-abu itu bukan belajar lagi kerjaannya, bikin konten begitu ya. Akhirnya ujung-ujungnya fulus gitu ya, ujung-ujungnya duit. Nah, ya itu tadi itu adalah fenomena hedonis begitu, pengen enaknya saja, tidak mengenal halal haram begitu, tidak mengenal dosa dan sebagainya, yang penting mereka enak. Pada akhirnya walaupun terjerumus pada hal-hal yang negatif tadi. Penelitian Richard Ben Kiser ya Indonesia tahun 2019 terhadap 500 remaja di 5 kota besar di Indonesia mengatakan bahwa 33% ya mereka itu melakukan hubungan di luar nikah. Artinya inilah tadi salah satu praktis buah dari hedonis begitu ya, nggak punya uang, nggak punya kreativitas yang baik, kemudian apapun yang ada di dalam tubuh itu dijual. Nah inilah naudzubillah ya, sampai mereka kepada prostitusi, kemudian naudzubillah bahkan ada beberapa yang pernah kita bahas juga tentang fenomena LGBT. Sementara itu kondisi ibadah remaja kita langsung menurun begitu. Dewan Masjid Indonesia TMI pernah mencatat ada 65% Muslim Indonesia ternyata tidak bisa membaca Al-Quran. Ya, saya ini kan di daerah Ustaz ya. Kami itu juga bekerja sama dengan Cinta Al-Quran begitu ya untuk memberikan kontribusi agar sekarang itu lebih banyak yang bisa membaca Al-Quran. Bahkan ya di beberapa fenomena CFW ini juga ada kan diwawancari, ternyata mereka itu rukun iman, rukun Islam, sholat saja kagak begitu. Nah mau kemana remaja seperti ini? Jadi bahkan DMI menyebutkan hanya 30%-an saja remaja itu yang ke masjid ya. Nah, yang kita katakan tadi ya justru yang kita sayangkan fenomena yang positif ya tentang remaja kita itu tidak diviralkan begitu. Bahkan ini yang menjadi catatan penting adalah remaja-remaja yang ingin ke masjid, baik di sekolah maupun di kampus, ini yang sangat berbahaya. Ini saya lihat adalah ada tuduhan-tuduhan kontra radikalisme. Jadi kalau mereka mau taat beribadah, mau rajin ke masjid, mau aktif di remaja sekolah maupun kampus, itu dituduh dengan label-label radikalisme dan sebagainya. Nah inilah yang menjadi catatan-catatan miris, ya potret generasi muda pada saat ini. Demikian, Ustaz. Ya, jadi potretnya, kabar buruknya tidak bagus ya potretnya ya. Realitanya begitu. Padahal ini adalah anak-anak kita yang notabene mayoritas harusnya mereka Muslim gitu ya. Karena mereka tinggal di sebuah negeri seperti di Indonesia ini yang memang mayoritas Muslim, artinya ya sebagai besar anak-anak yang eksis di CFW itu adalah anak-anak Islam ya.
Ya, kemudian kalau kita lihat beberapa juga viral itu potongan-potongan videonya mereka tidak bisa baca niat sholat, bahkan mereka nggak ngerti cara wudhu, bahkan ketika ditanya rukun iman Islam mereka nggak bisa menjawab dengan benar gitu kan ya. Apalagi yang lainnya gitu ya. Apalagi kalau dikatakan nanti bertemu dengan halal haram ya, hubungan antara pria wanita di tempat umum ya, pastilah mereka akan dengan lugu ya, karena ketidaktahuannya gitu ya. Ini memprihatinkan Pak Ustadz. Dan artinya ini membuka ya, CFB ini membuka mata kita terhadap realita yang sebenarnya terjadi di kalangan generasi muda kita, remaja kita, ya, bahwa mereka sudah terpapar ya gaya hidup sekuler, hedonis, liberal, ya. Apakah memang Ustadz melihat ada upaya promosi ya terkait dengan gaya hidup sekuler, hedonis dan liberal ini yang tampak pada salah satunya fenomena cewek ini, ya, karena kita melihat ini bukan sesuatu yang terjadi begitu saja. Kita melihat ada sesuatu yang sifat struktural, bahkan sistematis gitu ya. Tadi ada penumpang tadi itu, penumpang gelap fenomena ini. Karena kalau dulu remaja itu bisa eksis ketika dia memiliki prestasi. Dalam arti prestasi sesungguhnya, ya, misalkan hafal Al-Quran, memenangkan Olimpiade Matematika, memenangkan Olimpiade Sains gitu ya, atau yang sifatnya memang sesuatu yang positif, yang bagus ya. Sekarang kan ada lagi, ya, karena tadi seperti Ustadz sampaikan, yang penting eksis gitu ya. Bahkan kita miris ketika mereka demi eksistensi di sosial media, demi viral, kemudian salah satunya nanti demi mendapatkan fulus atau cuan gitu ya dari sosial media atau akun mereka, dari YouTube atau dari platform TikTok, Instagram dan sebagainya. Tapi sebenarnya prestasi itu bukan prestasi yang positif yang membanggakan, itu prestasi yang semu kan ya, ya. Apakah memang ada sebuah tadi ya, sebuah upaya untuk mempromosikan dan menguatkan gaya hidup sekuler, hedonis dan liberal di kalangan remaja? Dalam catatan Ustadz, apakah memang ada arah ke sana? Ya, ini jelas sekali ya. Makanya saya katakan tadi bahwa sebenarnya meskipun ya sifat media massa itu adalah dia media sosial pada saat ini dia akan tumbuh viral itu sangat cepat, tetapi kalau kita melihat semua ini adalah bukan tanpa desain, bukan tanpa arahan-arahan yang ini ya. Apalagi sesungguhnya tadi ya, fenomena yang baik ya justru kadang-kadang tidak diapresiasi dan tidak viral begitu ya. Nah, oleh sebab itu memang ada ya, kita sangat-sangat merasakan ya upaya-upaya sektoralisasi ya, upaya-upaya pemisahan antara nilai-nilai agama, antara nilai-nilai moral dalam berbagai kehidupan di remaja kita ya. Kita ambil contoh tadi lah gitu ya. Ini kan kadang-kadang ada yang sebenarnya itu sebuah sajian itu kan sifatnya itu agar terulang dan itu mempengaruhi psikologi remaja kita yang tadi tidak atau belum ya, mereka belum diberikan ruang untuk mereka memilih mana benar dan salah, tapi langsung disajikan dengan fakta-fakta yang mereka langsung pada akhirnya karena terus adalah itu mempengaruhi secara tanda kutip ya pemikiran tidak sadar mereka ya. Kadang-kadang langsung disajikan ada fenomena dialog soal pacaran begitu ya, tanpa ya mereka itu remaja kita itu diberikan sebuah bimbingan untuk untuk melihat ini benar atau salah. Jadi tontonan yang benar itu semakin hari semakin miris begitu ya, dan itu sangat mempengaruhi ini. Oleh sebab itu jangankan mereka khawatir begitu ya. Coba kan ini bahayanya luar biasa. Jangankan mereka khawatir akan masa depan, justru mereka bergembira dengan kondisi keterpurukan ini. Oleh sebab itu
akan lebih ini orang-orang yang tidak memiliki niat baik kepada remaja itu semakin gampang ya mengarahkan remaja kita kepada hal-hal yang berikutnya yang nyata-nyata buruk. Pada akhirnya mereka tadi kan sebenarnya kesenangan dan tanda kutip itu semua ya. Jadi seolah-olah mereka dapat uang, tapi habis itu jatuh kepada kemiskinan juga, jatuh kepada pelacuran, naudzubillah, jatuh kepada gaya hidup LGBT, hedonis, dan pada akhirnya itu adalah remaja-remaja, generasi-generasi yang menjadi objek saja, menjadi objek daripada peradaban sekularisme dan kapitalisme ini. Jadi demikian, Ustaz. Ya, artinya kita bisa memahami ya ketika ada pihak-pihak yang kemudian melihat ini sebuah indikasi kehilangan identitas ya remaja ini ya. Mungkin dulu pernah dengar lost generation ya, generasi yang hilang dalam artian bukan hilang lenyap dari muka bumi, tapi kehilangan identitas ya. Dan dari banyak faktor, apakah Ustadz Lutfi juga melihat ini faktor utamanya justru karena kegagalan negara ya dalam melindungi mereka ya? Apakah negara ini memang dalam pandangan Ustadz sudah gagal ya, sudah dan telah gagal dan barangkali akan terus gagal nih ya untuk melindungi generasi muda kita dari gempuran budaya Barat yang negatif ya, yang kita juga bisa melihat outputnya dari pengaruh itu dari fenomena CFW ini. Apakah memang negara gagal, Ustaz? Ya, jadi memang yang kalau kita lihat secara lebih detail ya, yang berpengaruh kepada bagaimana pembentukan remaja kita itu memang yang paling pertama itu adalah individu itu sendiri begitu, dan keluarga. Kemudian yang kedua adalah masyarakat, dan yang ketiga adalah yang paling banyak berperan adalah negara. Sesungguhnya negara itu kalau dia memiliki arahan dan visi misi terhadap bagaimana ke depan dan bagaimana potret remaja, ya justru dia memberikan filter, memberikan arahan-arahan. Dan negara itu punya perangkat kekuatan. Negara itu sebenarnya punya power. Nah, tetapi kita sangat menyayangkan ya, di samping karena memang fenomena globalisasi, fenomena yang seolah ya keadaan ini memaksa negara itu diterobos ya oleh faham-faham sekularisme, faham-faham yang menghancurkan generasi itu, justru artinya kuatnya arus globalisasi adalah ulama dalam bahasa Arabnya yang menyajikan fenomena-fenomena yang menghancurkan generasi muda itu ya, bahwa perangkat-perangkat yang seharusnya dimainkan oleh negara itu kita lihat memang tidak ada di sini ya. Bahkan ibarat arus bah itu segala sampah-sampah kapitalisme ya, sampah-sampah peradaban yang di beberapa negara yang mereka sudah menata generasi mudanya, mereka sesungguhnya sudah meninggalkan itu semua, namun sampah tersebut justru diimpor gitu ya. Jadi di sini kita melihat bahkan bukan saja di generasi muda ya, pertahanan negara itu memang sudah sangat lemah. Kita masih ingatlah bagaimana fenomena CVO itu ya, bagaimana negara itu tidak bisa melindungi para petani kita gitu ya terhadap gejolak harga yang dipermainkan oleh keadaan kapitalisme. Termasuk juga ya bagaimana melindungi ya remaja-remaja kita ya, yang tadi saya katakan, jangankan mereka memiliki jati diri ya untuk memilih saja mereka sudah tidak diberikan kesempatan. Ibaratnya bunga itu dia layu sebelum dia mau berkembang ya. Jadi pada saat remaja, jadi secara fisik dan non fisik padanya mereka tidak bisa diharapkan ya. Jadi sedikit saja mau diajak kritis itu sudah lemah begitu. Karena memang tidak terbiasa dan dibiasakan untuk hal-hal yang positif. Nah, jadi inilah ya pertahanannya ini memang padahal negara itu dia memiliki perangkat undang-undang, dia memiliki perangkat hukum
yang dengan undang-undang dan hukum tersebut dia bisa mengarahkan kemana sesungguhnya arah dari perjalanan peradaban ini, arah dari perjalanan bangsa dan remaja ini. Dan kalau remaja itu sudah kena imbas-imbas seperti ini, ya imbas-imbas yang negatif, ya apalagi yang akan diharapkan kepada kedepannya dari bangsa ini. Nah, bahkan kita bukan hanya melihat gagal begitu ya, tetapi memang sudah betul-betul tidak ada lagi filter, tidak ada lagi himayah, perlindungan oleh kekuatan negara ini bagi remaja-remaja kita. Jadi pada akhirnya remaja kita terus saja terjerumus kepada hal-hal seperti ini. Demikian. Ya, jadi kalau dari pandangan kita yang masih positif, peduli dengan remaja, kita melihat negara gagal ya. Tapi jangan-jangan dalam pandangan negara justru mereka menginginkan ini karena ada komersialisasi yang bisa didapatkan di sana ya. Jadi apa namanya, menarik ini nanti untuk kita mungkin pada sesi yang lain kita kuliti ini ya, bagaimana pandangan negara terhadap pembentukan atau pencetakan generasi muda yang positif dalam arti yang sebenarnya ya. Bukan positif dalam arti positif dapat uang gitu ya, dapat cuan gitu. Nah, itu juga kemudian menunjukkan tadi ya, kita sudah dengar paparan Ustadz sebelumnya bahwa banyak potret buram yang kita dapatkan dari fenomena CFW ini sebagai sebuah representasi dari buramnya ya wajah generasi muda kita, remaja kita. Ini berarti secara logika seharusnya pihak-pihak siapapun yang peduli terhadap nasib bangsa ini, terhadap nasib umat ini, khususnya terhadap nasib generasi muda ini, kalau memang mereka peduli, harusnya mereka berpikir ya dan berusaha untuk menyelamatkan anak-anak ini. Dalam perspektif Ustadz, apa yang harus dilakukan oleh pihak-pihak atau oleh siapapun kita yang ingin menyelamatkan anak-anak ini? Apa yang harus mereka lakukan? Ya. Yang pertama, kita siapapun termasuk pada kesempatan kali ini adalah kita mudah-mudahan dicatat Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang peduli akan remaja, akan peduli akan kondisi umat ini. Nah, yang pertama bahwa kalau kita melihat ya, kita betul-betul harus memberikan sebuah perspektif dulu kepada remaja kita, menanamkan akidah. Akidah ini kan buhul ya, yang kalau akidah atau kekuatan akidah ini kuat pada remaja kita, maka dia akan mendapatkan sebuah visi misi bagaimana dia harus hidup begitu. Jadi yang paling pertama dan utama itu adalah betul-betul mengarahkan, membimbing mereka untuk berpikir tentang bagaimana keimanan, ya, bagaimana visi misi hidup di dunia itu mau apa, dari mana dia, kemudian mau kemana. Jadi betul-betul serius ya, tidak menghabiskan waktu dengan nongkrong ya dan sebagainya. Nah, tetapi yang juga tidak kalah pentingnya adalah bahwa kita juga harus memberikan kesadaran, menyadarkan bahwa segenap komponen yang masih peduli akan remaja ini bahwa kita ini sedang diserang gitu ya. Kita ini sedang diserang virus-virus yang menjadikan perilaku-perilaku pada akhirnya jauh daripada nilai-nilai Islam kalau kita pandang dari sudut pandang Islam. Ada beberapa kebebasan ya, ada kebebasan hurriyatul akidah yang dibawa oleh arus-arus ini. Nah, ini harus kita jelaskan bahwa sekarang itu ya, faham-faham itu ya, ada benang merahnya hurriyatul akidah. Jadi orang itu bebas seolah-olah memberikan ini keyakinan. Ini adalah masalah ini kata mereka pilihan, tetapi ya pilihan dibebaskan kepada remaja tanpa bimbingan, ini cilaka namanya. Ya kita misalnya sebagai analogi kita serahkan ya anak kita yang belum tahu ya apa-apa ya, dia belum bisa berpikir, kemudian di tengah jurang silahkan deh ya kamu mau terjun, itu adalah pilihan kamu, ini kan menghancurkan mereka ya. Nah kemudian ada juga hurriyatul tamal ya, kebebasan dalam berekonomi ya, kehoriyah, kebebasan di dalam berekspresi. Nah inilah yang sesungguhnya ya kita harus sadarkan remaja kita, siapapun komponen-komponen dari umat yang masih peduli akan remaja kita, bahwa kita itu
sekarang diserang oleh ekspresi yang bebas tanpa ada standar. Nah, ini harus kita kritisi. Ini tidak benar. Ini kita harus duduk bersama bahwa seolah-olah ini adalah ekspresi yang perlu diviralkan, tapi ini nggak benar begitu ya. Ya, buktinya apa? Pada akhirnya itu tadi mereka hanya menjadi objek eksploitasi yang mereka berkepentingan. Jadi ada dua aspek inilah saya kira yang paling penting, bahwa yang paling pertama mereka harus kita sadarkan akan bahaya-bahaya arus globalisasi, arus hedonisme, ya, dan kita jelaskan bagaimana hal tersebut memang memberikan dampak buruk kepada akhirnya pada remaja. Yang kedua, kita isi mereka dengan paham-paham, dengan akidah, dengan visi misi hidup. Betul-betul kita ini bukan hidup untuk senang-senang saja. Kita ini diciptakan Allah bukan tanpa tujuan. Kita ini diciptakan Allah akan diminta akuntabilitas. Kita ini adalah sudah mukallaf, ya. Misalnya ya, saya sering menjelaskan kepada anak saya, ya kebetulan anak saya ini sudah pas seperti ini ya. Yang paling tua dia akhir-akhir masa kuliah begitu ya, kemudian yang paling kecil itu sudah kelas 2 SMA. Nah, saya katakan kepada mereka, kalian tuh sudah sama dengan ayah begitu ya, harus betul-betul bagaimana menatap hidup ini mau apa, jangan menyia-nyiakan waktu. Karena apa? Karena kita sebagai seorang muslim tidak ada bedanya lagi ayah dengan kamu. Semua langkah-langkah kita ini diminta tanggung jawab. Bagaimana kita memanfaatkan umur kita ini? Karena apa? Masa depan kita yang sesungguhnya adalah akhirat itu bukan tanpa tanggung jawab. Nah, remaja sekarang itu kan kebanyakan nyun sewu begitu. Mereka itu ya dibawa arus kayak gini, pengen enaknya saja, ya tidak mengenal halal haram, ya, sehingga apa? Hidup mereka itu naudzubillah ya, terbuang sia-sia, ya, hanya menjadi eksploitasi ya orang-orang yang ingin menghancurkan sebuah peradaban. Jadi persoalannya kalau kita lihat ya, bukan hanya menghancurkan remaja kita, tapi menghancurkan peradaban ini. Kalau kita peduli dengan peradaban, kita harus peduli kepada remaja kita. Itu saya kira. Iya, betul sekali Ustaz ya. Karena potret masa depan kita sebenarnya bisa mulai tercermin dari potret remaja kita saat ini ya. Karena 10, 15 atau 20 tahun lagi mereka yang akan menjadi pemain utama ya dalam kehidupan umat ini ya, mereka yang menjadi pemimpin, mereka yang kemudian juga menjadi orang tua, sudah punya anak yang mereka juga punya tanggung jawab untuk membentuk generasi berikutnya gitu ya. Dan kita sangat khawatir dan sangat prihatin ketika hari ini ketika mereka dalam fase remaja menjadi dalam tanda kutip rusak seperti hari ini. Gimana nanti mereka menjadi orang tua, gimana mereka menjadi pemimpin ya, pasti kita ngeri ya membayangkan kerusakan yang akan berlipat tentunya di masa yang akan datang. Dan ini sekaligus yang terakhir Ustaz ya, tadi sempat disampaikan oleh Ustaz Lutfi terkait dengan akidah ya, karena sebagai suatu faktor yang fundamental yang paling mendasar, akidah sebenarnya yang sangat menjadi kunci ya, menjadi kunci utama, sangat berperan bagaimana kemudian jati diri seorang remaja ya, seorang anak yang tentu ketika mereka sudah masuk fase mukallaf tadi ya, mereka sudah menjadi seseorang yang harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya, sudah ada risiko pahala dan dosa, mereka harus bisa memilah antara yang halal dan haram kan, seperti itu. Dan tentu saja mereka sebagian besar adalah anak-anak muslim ya, generasi muslim, ini tentu pandangan-pandangan Islam lah yang harus menjadi pegangan mereka dalam menjadi jati diri. Nah, sebagai penutup Ustadz, tolong dijelaskan juga bagaimana sih sebenarnya cara mengokohkan akidah Islam untuk mereka ini, anak-anak ini, ya, supaya mereka mau mengambil Islam sebagai landasan kehidupan, ya, baik di dunia dan akhirat tentu saja. Dan apa tips praktis yang bisa Ustadz sampaikan untuk para orang tua, untuk masyarakat, publik, tentu yang paling khusus untuk oknum yang tadi justru mengapresiasi kerusakan seperti CNB ya. Bagaimana sih membangun habit
ya kebiasaan yang Islam untuk anak-anak kita. Monggo Ustaz. Sebagaimana yang saya katakan tadi bahwa ada tiga hal yang sebenarnya akan bisa mempengaruhi mereka ini. Yang pertama tadi adalah negara, kita sudah bagaimana ya, mudah-mudahan ke depan ini negara ini memberikan regulasi yang secara sistemik bisa memberikan nuansa yang baik kepada mereka, mengapresiasi yang positif dan tidak mengapresiasi yang negatif. Yang kedua adalah masyarakat. Ya, masyarakat mudah-mudahan semakin hari ini juga alhamdulillah ya, masyarakat juga banyak juga yang memberikan penilaian yang pada akhirnya kalau tidak salah itu ditutup juga begitu ya. Ya alhamdulillah ya. Hanya saja kita tetap saja memberikan catatan ya, agar ke depan itu janganlah, karena kadang-kadang meskipun ini juga sudah ada yang korban, yang sudah ada yang terjerumus dalam hal-hal yang negatif. Yang barangkali yang tidak boleh kita lupakan dan kita ini kan pada saat ini adalah bagaimana peran orang tua, bagaimana peran keluarga itu adalah sebenarnya yang namanya yang paling penting itu mereka mendapatkan informasi, mendapatkan sebuah ruang agar jadi ruang pemikiran ya, karena mereka sudah mukallaf ya, betul-betul kita memberikan penjelasan ya, memberikan sebuah arahan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah pembiasaan, bimbingan ya. Jadi kita mengajak remaja itu adalah ke masjid, mengajak remaja kepada hal-hal yang positif, menghafal Al-Quran, dan dalam beberapa hal jangan kita terpengaruh pola-pola pendidikan Barat yang seolah-olah jangan maksa. Ada beberapa hal yang baik itu perlu dipaksa loh kadang-kadang. Ya, dalam kaidah-kaidah tarbiyah itu ibaratnya melakukan mujahadah begitu ya. Hal-hal yang positif itu. Jadi ada suatu kaidah, marilah kita membiasakan yang baik-baik, jangan membaikkan kebiasaan begitu. Ya, nah ini kan fenomena sekarang itu menjadikan ada kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik bagi remaja kita, nggak apa-apa. Ya kita terus saja melakukan sebuah bimbingan, arahan begitu ya, karena mereka akan belum Pak kalau mereka tanpa ada informasi maklumat yang positif. Ya, ketika ada kasus seperti ini ya, kita harus sempatkan kepada anak didik kita ya, begini loh ininya, ini sebenarnya pandangan yang tidak benar, kita jelaskan ya. Jangan sampai mereka kosong dengan informasi yang positif gitu ya. Makanya istilahnya termasuk juga ya, ada istilah tarbiyah walid ya, walidain ya. Orang tua itu memberikan contoh juga sekaligus membimbing. Ini adalah tip yang penting kita tidak boleh tunda-tunda ya, bahwa jangan juga kita langsung berpikir hasil ya, karena apapun yang paling penting kita lakukan bagi remaja kita sekarang itu adalah bagaimana kita melakukan itu, dan potret bagaimana kelakuan, bagaimana habit ya dari anak-anak kita pada saat ini itu akan menjadi cermin ya dia yang akan datang. Oleh sebab itu jangan pernah kita sia-siakan waktu mereka untuk kita isi mereka yang pertama tadi dengan pemantapan keyakinan, akidah ya, karena akidah inilah sesungguhnya yang menjadi rahasia perubahan perilaku ya, bahwa tadi kan kenapa remaja itu berperilaku seperti itu, karena yang dia pikir itu dia dengan kayak gitu dia dapat duit, kemudian dengan seperti itu dia dapat kenikmatan tanpa dia memperoleh informasi yang lebih baik bahwa kamu itu akan diberi diminta tanggung jawab. Ini baik, ini buruk, ini halal, ini haram. Ya, kemudian nanti dampaknya seperti apa? Bagaimana dulu ketika kita menjelaskan LGBT itu buruknya, ya, hancurnya fisik dan non fisik dari seorang remaja yang terjerat dari perilaku-perilaku seperti ini. Nah, ini kan sebuah upaya-upaya ya yang lebih menguatkan bagaimana visi misi hidup itu. Nggak ada ruginya, nak. Kamu ini misalnya sekarang itu membiasakan
sholat berjamaah, kemudian membiasakan menghafal Al-Quran, membaca wirid-wirid yang melindungi dia, begitu. Itulah kiranya hal-hal yang terus dan terus ya. Dan tadi jangan sampai ya kita sebagai orang tua ya tetap mendoakan ya anak-anak kita agar mereka senantiasa dibimbing Allah Subhanahu wa taala, agar mereka dijaga Allah Subhanahu wa taala saat kita tidak mampu menjaganya, begitu. Itu saya kira hal-hal yang bisa kita tips-tips yang bisa kita berikan, yang kita lakukan, jangan pernah kita tunda untuk anak-anak kita dan remaja-remaja kita. Demikian. Ya, luar biasa. Jadi benar sekali Ustadz ya, memang diperlukan sinergitas yang kuat ya antara orang tua, masyarakat, terutama negara. Tentu sinergi dalam kerangka pemikiran, perasaan, dan peraturan yang Islami ya, yang nanti pada akhirnya akan menjadikan atau mencetak sebuah generasi yang Islami, yang mereka tahu mana halal, mana haram, mereka tahu mana yang menjadi kewajiban yang harus dikerjakan dan sesuatu yang harus ditinggalkan. Ya, generasi Muslim yang bertakwa yang kemudian akan menjadi potret masa depan umat ini yang cerah gemilang ya, dengan generasi yang Islami, yang Qurani, kan begitu Ustaz ya. Baik, luar biasa diskusi kita kali ini dalam kabar petang, pemirsa Khilafah Channel yang masih setia menemani kita berdiskusi. Mudah-mudahan ini apa yang disampaikan oleh Ustaz Hidayat menjadi sebuah perspektif yang mencerahkan, yang kemudian memberikan pemahaman baru, dan mudah-mudahan Allah catat sebagai amal yang soleh ya. Ustaz Lutfi diberikan kesehatan, kebahagiaan bersama keluarga, anak-anak yang soleh ya, kemudian menjadi bagian dari perjuangan umat ini untuk kemudian tadi disampaikan Ustaz Lutfi, harapannya adalah mencetak generasi muda yang cemerlang, yang Islami, yang jadi pewujud Islam sebagai rahmatan lil alamin. Demikian kabar petang edisi kali ini, pemirsa. Mudah-mudahan ini akan membawa kebaikan untuk kita semua, ada manfaat yang bisa kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari dan memberikan kebaikan yang lebih baik, yang lebih cerah di masa yang akan datang. Kita akhiri diskusi kita kali ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kita jumpa dengan edisi berikutnya, diskusi yang lebih hangat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.